guys. Hari ini kita mengetam padi. Mengetam bermaksud kita menuai. Dan ini adalah outfit pemakaian untuk pergi ke sawah padi ataupun padi di padi huma, padi bukit. Jadi kita mesti memakai seluar yang lebar, besar, baju yang panjang. Yang penting sesuai bahasa Lisa. Itu penting supaya sebab kita mau mengelakkan cahaya matahari lah. Maksudnya kita macam supaya tidak sebab cahaya matahari kan kalau keterlaluan kan bahaya untuk kulit. Itu first. Kedua, sebab padi sunscreen. Iyalah, sunscreen di muka saja lah. Lepas tu salah satu sebab juga kenapa perlu pakai ini baju besar. Sebab itu padi gatal kalau kena di kulit. Tinggal sana. Rekam dia lah. Ini dia. Pakai baju putih lagi dia. Semat-semat bah. Lalu gabit sama tanku tadong na beti sama tanku. Nah, kita tidak beli ke hiking situ tuh. Itu naik hutan tuh. Ini yang bagus. Kita ada semakan macam begini. Sedikit. Yang kemarin yang hari 4. Pengamat no. Nah, ni budang ngayo at linggaman. Tunga, bade. Bade. Kabagi si anti kau itu. Pengamat ke tarisa tunggangan kada mengamat. Pasti masuk. Ya, jam 12 sudah kan sekarang. Lagi pun mau hujan sudah. Sini yang mau babo. Di kucing pun mau minta angkat, bah. Pujat-pujat lari. Sudah. Apa itu? Penat Sudah kali dia kan. Minta angkat lah dia. Suruh keluar pun. Ya, bukannya. Selamba aja dia menggaruk. Deh. Menggaruk. Mandi. Ini kan sarungnya. Nah, kurang kayak tiba itu butuh kerajaan itu karung. Nah, Bangka aku punya mata oh. yes. Kenapa bangka? Kenapa? Tapi tahu kemana? Yang kamu nangis deh itu tadi. Kenapa sana mau aku sukat? Tolong. Itulah, kenapa kamu menangis? Marang-marang buat ituling gaman magiad gaman. Rajin ba? Paano ba kau pandai itu? Sini dia punya pipi. Laju kau sampai tahu. Gemuk ba dia? Lepas dia tinggal tempat jatuhnya, bukan gemuk dia kan? Mana ada bagemuk itu jatuh. Besar di badannya sedikit. Berat. Memang susuring kan ya? Susuring. Ini miau ba itu nama dia? Cepat. Nah, kayu Jalan. kanar. Cute ini pemalas total jalan. Dari sini kita ikut jalan ke sini. Kita jalan. Oh, dia pelo taka. Minum. Name ko kuha ibo. Ako sa minum. Tete dari sumukot si dila. Yung mari bisin ko mga malawan ka ko minum. Lot sudu. Ni na joke na yun. Sudu. Banyak lagi. Ya guys, bilang. Tingin pada orang unsum-unsum. Mga kung luluan. Bukangat. Sanyo. Asa nga nila mo. Sanyo. Lo to nalulo sa Marilo. Wala pa.
rela mengirak na giyote. Manidat. Di keningnya pun ba. Cuma kening si mama itu. Jadi turun di bawah. Puan na, turun. Nah, oh, tengok. Enggak dia mau lari. Jangan kau begitu. Tak babo. Gimana kucing itu ikut saja. Kau salah menangkap tikus. Meow. Meow. Ikut saja kau. Macam anjing lagi deh, ikut-ikut. Hei. Meow. Kenapa kau? Hah? Kenapa? Sana. Yang kecil aku. Ay. Meow. 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 Itu kucing. Mana itu kucing? Tuna. Mana? Padi. Oke, saya mau kasih tunjuk cara yang paling pro mengetam padi. Jadi ini namanya linggaman. Oke, jadi inilah nenek moyang kita guna dulu untuk mengetam padi secara tradisional. Jadi ini linggaman pegang macam begini. Oke, ini diperbuat dari besi ini. Ada dia punya mesin untuk bentuk dia jadi segitiga. Oke. Pas tuh ini pegang ini dua. Jadi telunjuk dengan ibu jari pegang nih. Baru ada kan garisan nih. Untuk dia senang untuk dia patah lah. Baru guna jari hantu potong gitu. Tepat sudah. Itulah cara dia yang paling bagus untuk mengelakkan luka di bagian jari lah. Sepada jadi cara yang salah macam nih. Nah, dua-dua dia guna. Tidak juga salah lah, tapi dia cepat. Kalau guna macam begitu, macam nih, dia cepat terkupas di bagian kulit di jari telunjuk. Macam itulah. Jadi ini kami tidak lama lagi nih mau habis. Bagian sana lagi. Inilah namanya padi bukit. Coba kamu tengok. Suram kan? Lampu putih. Kenapa itu kucing tuh? Hade, dia minta angkat itu kan? Pus. Kenapa dia itu tiba-tiba melompat di bahu orang? Oke, itu sajalah. Panas loh kan? Akhir-akhir ini panas loh. Tapi sekarang macam oke, sudah ada awan sudah. Penting itu. Oke lah, tidaklah tempo panas. Yang minggu lalu langsung tidak awan kan, panas terik lah. Kemarin pun panasnya macam kena gigit semut. Kan meow. Oke, balik. Nanti kau angkatnya, Mak. Iya. Tuh, pataan. Jadi, sekarang jam 10 sudah ngam-ngam habis. Jadi kita balik lah. Jam. Tuh, cepetan, Mak. Nah. Pin. Haus. Minum dulu. Nampak jarak itu kakiku.
Ya. Bisa ini. Oke kan? Ini daun kedua. Sudah. Dah. Kau bising, diam-diam. Oke, selepas kita sudah letak padi ini di bawah cahaya matahari untuk kasih kering dia, kita ambil nih daun lalang. Ini adalah rumput lalang, bukan daun nah. Ini adalah rumput lalang yang baru saya petik tadi. Jadi kalau orang dulu-dulu cara tradisional dia orang gunakan rumput lalang ini sebagai petanda atau sebagai petunjuk lah sekiranya padi itu sudah masak ataupun belum. Caranya senang sejak kita tengok nih, kalau dia sudah kering kan, maksudnya itu padi pun sudah masak. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita inilah. Cara yang kedua, ini kalau di padi kan, nih butir padi, kita picit ya dia. Kalau dia bunyi, dia macam bunyi letupan kan, letupan kecil. Maksudnya dia sudah inilah, dia sudah masak, dia sudah kering sepenuhnya. Jadi itulah caranya untuk mengeringkan padi, untuk buat padi dia masak. Kalau ada cahaya matahari yang terik lah, kalau tidak ada cahaya matahari yang terik, selalunya kami kasih goreng jala itu padi. Tapi goreng tidak pakai minyak kah? Goreng biasa saja. Itu kalau tidak cahaya matahari lah, kalau contohnya cuaca hujan kan. Jadi itulah, ini selalunya itulah goreng padi. Guna kuali yang besar. Oke, selain daripada menjemur padi di bawah cahaya matahari, ini adalah cara kedua untuk mengeringkan padi. Jadi inilah yang saya mention tadi, kalau contohnya cuaca tidak panas, cuaca hujan, jadi inilah cara lain untuk mengeringkan padi dengan cara inilah mengogoy kami bilang, menggoreng padi ini sehingga dia masaklah. Tapi api dia tidak boleh keterlaluan lah, api dia perlu sederhana sahaja untuk menyalakan padi jadi hangus. So kalau kita sudah jemur padi di bawah cahaya matahari dan sudah masak, kita tidak boleh lagi goreng dia seperti ini. Memang itulah peraturan dia. Kita mau jimat guys. Inilah cara tradisional orang dulu. Sekarang jam 2.14 petang sudah, jadi kita nampak tawan pun tuna ada pituangan pun menunjukkan dia mau hujan sudah. Jadi menangkan kita jemur padi dari jam 8 pagi sehingga jam 2 sekarang nih. Jadi mungkin itu padi sudah masak lah. Jadi kita tengok dulu lah itu padi. Nampaknya ini daun pun sudah kering. Kamu nampak kan? Kita try pula mau apa? Dia bunyi kah tidak put? Dia bunyi macam tu. Nah, dengar kah? Tapi bunyinya ndak kuat pun nih. Pelan saja coba kasih dekat di mikrofon lah. Kecapain ya. Saya kasih dekat mikrofon so bunyinya kecil saja. Pek bilang. Oke sudah nih, masak sudah. Kerja kita sekarang memasukkan padi ini ke dalam karung sebelum hujan. Kita mesti cepat-cepat. Ada lagi 2 lagi tuh nah. Banyak lagi. Jadi kita perlu cepat-cepat nanti masuk. Halo, good morning. Nah, sudah. Oke. Emang ano to?
Nah, ini nampak sudah dia punya butir beras. Tapi belum hancur sepenuhnya lah, ada lagi ini. Akan ada 10 kilo. Jadi sekarang proses dia dalam menampi padi kalau dalam bahasa Melayu. Ini namanya banyak tanah ini badan. Sekarang ini proses dia menampi padi kalau dalam bahasa Melayu lah, kalau kami panggil mengatap. Mengatap yang macam beginilah, yang macam begini ada dua proses dia cara untuk mengasingkan butir padi dari dia punya kulit dia lah yang sudah hancur nih. Yang satu lagi kami panggil moniri. Tapi kalau moniri saya kurang mahir lah, perlu banyak latihan lagi. Kalau yang mengatap macam begini menampi, saya oke lah sedikit, boleh lah. Ini cara meniri yang betul, yang memang sudah hebat lah, cara yang sudah berpengalaman meniri. Ini adalah proses yang apalah kita buat untuk memisahkan beras dengan padi. Kan kamu nampak di sebelah sini sudah beras, sebelah sana kulit padi. Oke. Jadi ini kalau mau kasih masuk di periuk sudah tinggal bisa lah macam gini. Ini yang Ada kawaya ini. oh. Oke, coba kalau ada yang ikut sikit-sikit pun dapat juga kan. Nah. Oke, inilah lincawan. Dia punya aroma pun sangat wangi. Ada aroma-aroma kampung begitu. Jadi ini kita mau buat linopot. Ini daun lengkobung. Jadi kita mau buat linopot. Kalau ini lincawan padi baru campur dengan linopot, campur dengan ini, dia punya bau sangat wangi lah. Oke. Oke, inilah kita punya lunch ini hari. Kita ada padi baru, padi lincawan yang baru kita masak tadi. Ada ikan tinopuru dan juga ketam tinopuru. Tinopuru tuh yang punya salah satu masakan tradisional lah di Sabah. Dan juga kita ada sambal lada. Jom makan. Oke, inilah kita punya lauk ini hari. Tiga. Kita ada padi baru, tinopuru ikan dan tinopuru ketam. Ini semua fresh nih, kami ambil dari laut. Ini pun fresh, pas tangkap dari laut. Terus makan, terus masak dan makan. Dan kita juga ada sambal. Sedap kan? Itu kita ada ketam. Oh, ini ketam dia gemuk, ini ketam harus dicat dengan lada. Kenyang loh. Banyak juga itu nasi tadi. 2 sudu. Setelah 2 ketam lagi, 1 ikan, kenyang juga lah. Syukurlah kepada Tuhan. Asih. Tuhan sudah bagi kita tanah. Jadi itu tanah untuk bercocok tanam. Jadi itulah kami tanam padi untuk kita makan. Kayak kamu tengok lah, habis sudah.
Nah kan, tinggal tulang lagi. Oke, nice. Pas nih kita ada banyak lagi karung kan. Jadi tuh karung padi kita mau apalah? Kita mau giling supaya ada lagi cepat. Kalau kita tumbuk guna lesung memang penat lah. Tapi oke juga lah. Cuma kalau guna mesin lagi cepat. Jadi kita mau pergi di tempat penggilingan padi di Kota Morodo lah, kami selalu giling. Ada orang sediakan servis untuk menggiling padi. Oke, let's go. Ade. Oke, ini padi yang sudah digiling, tapi dia ada kurang sudahlah sih, kami sudah masakkan. Jadi yang di atas ini nama padi dia adalah padi linjauan. Kami panggil padi linjauan. Dia ada coklat-coklat sedikit lah. Sebab dia digooi. Kami bilang kalau gooi itu dia digoreng lah guna kuali. Yang kami guna api tadi guna kuali dan dia digiling lah. Dia sama aja lah, giling dan juga proses tumbuk menggunakan lesung dia sama juga. Dengan syarat perlu dihampal lah. And then yang dibawa dia ini adalah padi beras pulut. Beras pulut kalau dalam bahasa kami panggil lakatan lah, padi lakatan. Ini pula dia ada putih-putih lah sedikit karena padi ini dijemur di bawah cahaya matahari. Jadi itulah dua jenis padi yang kami tanam tahun ini, lakatan dengan linjauan. Oke, itu saja. Bye.